aqsamuhu, berapa banyak atau berapa macam puasa itu. Itu akan disebutkan oleh beliau, asyamu kismani. Puasa, kata Sayyid Sabiq, itu ada dua macam. Fardun wa tatawwu'un. Ada yang fardu dan ada yang sunnat. Wal fardu yunqasamu ila thalathati aqsa. Puasa yang fardu itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, saumu Ramadan. Puasa fardu yang pertama adalah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, saumul kafarat. Puasa kafarat. Kalau ada orang melanggar sumpah, itu dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut, itu namanya saumul kafarat, puasa karena membayar kafarat. Kemudian yang ketiga, saumun nazar. Ini 3 macam puasa yang sifatnya wajib. Pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat. Yang ketiga, puasa nazar. Jadi kalau ada orang bernazar, kalau nanti saya sembuh dari sakit saya ini, saya akan berpuasa 3 hari. Ini namanya puasa nazar dan wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Itulah 3 macam puasa yang wajib. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga puasa nazar. Lalu Sayyid Sabiq mengatakan, wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan wa fi shaumi tatawwu'i, amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi'iha. Kita akan ringkas pembahasan, kata beliau, pada bab ini nanti berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan dan puasa sunat, tapi kita akan mulai membahas tentang puasa Ramadan, saumu Ramadan. Kata beliau, hukmuhu. Yang pertama, apa hukum daripada puasa Ramadan ini? Saumu Ramadan wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' al-ulama. Fa'amal kitabu, adapun yang bersumber dari Al-Quran, faqaulullahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Wa qala, begitu juga Allah sebut di ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Intinya pada ayat ini, pada ayat yang mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang hadir, maksudnya siapa yang bertemu, siapa yang hidup di bulan suci Ramadan, bertemu dengan Ramadan, falyasum, maka wajib hukumnya dia berpuasa. Inilah dalil wajibnya puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran. Wa amma sunnatu, wa adapun dalil dari sunnah, faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun berdasarkan 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah, pertama bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, yang rukun yang kedua mendirikan salat, wa itaiz zakah, rukun yang ketiga membayar zakat, wa siyami Ramadan, rukun yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Inilah 5 rukun Islam yang disebut dalam hadis ini. Wa fi hadis Talhah bin Ubaidillah anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam.
Hadis yang lain yang menjadi dalil tentang wajibnya puasa Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Satu hari seorang laki-laki datang menemui baginda Rasulullah SAW. Lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada saya apa yang Allah pardukan kepada saya dari ibadah puasa. Qala, Nabi kemudian menjawab, syahrul Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu. Laki-laki ini kembali bertanya, apakah ada yang wajib selain dari puasa Ramadan? Qala la. Rasulullah mengatakan tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau engkau berniat untuk melaksanakan puasa sunnat, tidak ada yang wajib selain puasa di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Ijma, konsensus ulama sedunia dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat, bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam, dan ia adalah salah satu di antara rukun Islam. Dia salah satu di antara rukun Islam. Allati umilat minad dini bid darurah. Ya, ungkapan ini sering disampaikan oleh para ulama jamaah. Allati umilat minad dini bid darurah. Kewajiban puasa Ramadan, jemaah yang dirahmati Allah, itu sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sesuatu yang sudah tidak bisa berubah hukumnya. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, puasa Ramadan itu ijma para ulama, ijma umat seluruhnya, bahwasanya hukumnya wajib. Perhatikan, kata Said Sabiq, wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Orang Islam yang memungkiri kewajiban puasa Ramadan, itu kata beliau dihukumkan kafir dan murtad dari Islam. Jadi kalau ada orang Islam memungkiri kewajiban puasa Ramadan, maka dia dinyatakan telah kafir dan murtad dari Islam. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, ini orang yang memungkiri. Kalau ada umat Islam, dia tidak memungkiri, cuma dia nggak berpuasa, maka dia tidak dihukumkan kafir. Dia tidak dihukumkan murtad dari Islam. Misalnya dia mengatakan, ya saya tahu puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Terus kenapa dia nggak puasa? Ya memang saya nggak puasa, itu aja. Ya. Maka dia tidak dihukumkan kafir, tidak dihukumkan murtad. Tapi kalau ada orang Islam mengatakan, puasa Ramadan itu enggak wajib. Ya. Puasa Ramadan itu siapa yang puasa silakan puasa, yang enggak. Saya pokoknya enggak mau puasa karena puasa Ramadan enggak wajib misalnya. Maka orang seperti ini, kata Said Sabiq, hukumnya kafir dan dinyatakan murtad dari Islam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kanat fardiyatuhu yaumal itsnaini lilailatini khalata min Sya'ban min as-sanah ats-tsaniyah min al-hijrah. Diwajibkan puasa Ramadan ini pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Itu saat diwajibkannya puasa Ramadan. Artinya diwajibkannya puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, sebagaimana bulan Sya'ban sekarang kita berada jemaah, disitulah puasa Ramadan ini diwajibkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadlu syahri Ramadan wa fadlil amali fihi. Keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan beramal ibadah di dalamnya. Said Sabiq menyebutkan beberapa hadis, ya. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda begitu bulan suci Ramadan hadir di tengah-tengah umat. Qad ja'akum syahrun mubarakun.
telah datang, telah hadir di tengah-tengah kalian wahai umat Islam, bulan yang penuh berkah. Ufturida alaikum siyamuhu, diwajibkan kalian selama 1 bulan itu berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, semua pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan semua pintu-pintu neraka, terutama pintu neraka jahanam, ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurim, siapa yang diharamkan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka berarti dia mahrum, dia termasuk orang yang terhalangi mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Wa an Arfajah qala kuntu inda Utbah bin Furqud wa huwa yuhadditsu an Ramadan qala fadakhala alaina rajulun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu Utbah habahu fasakata qala fahaddatsa an Ramadan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi Ramadan tughlaqu abwabun nari wa tuftahu abwabul jannati wa tusaffadu fihi syayatin. Qala wa yunadi fihi malakun ya baghiyal khairi abshir wa ya baghiyasy syarri aqsir hatta yanqadi Ramadan. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sanaduhu jayyid. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada hadis ini bahwa Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, syaitan-syaitan dibelenggu. Pada malam pertama Ramadan ada suara menggelegar terdengar. Suara itu mengatakan ya baghiyal khairi abshir, wahai kalian manusia yang menginginkan pahala, yang menginginkan surga, yang menginginkan kebaikan-kebaikan, abshir. Dalam riwayat yang lain, ya baghiyal khairi abshir, wahai kalian yang menginginkan surga, yang menginginkan pahala, yang menginginkan kebaikan, telah datang saatnya untuk kalian. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai kalian yang biasa melakukan dosa, mulai malam ini, yaitu malam pertama Ramadan, berhentilah kalian melakukan dosa-dosa, berhentilah kalian untuk melakukan maksiat dan pelanggaran, hatta yang qadiya Ramadan, sampai berakhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan sanadnya jayyid. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kabair. Salawat yang 5 waktu, dari satu solat ke solat berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, dia akan menjadi pelebur, akan menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Idza jtanabatil kabair, syaratnya kita menghindari melakukan dosa-dosa besar. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada di antara Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang akan datang ini kita melakukan dosa-dosa, tetapi dosa yang kita lakukan itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, maka Ramadan ketemu dengan Ramadan berikutnya itu sebagai penghapus di antara dosa-dosa yang kita lakukan di antara di tengah-tengahnya. Yang keempat, wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan wa 'arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi ay yatahaffaza minhu kaffara ma qablahu. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia tahu batasan-batasan ketika dia berada di bulan suci Ramadan,
dia jaga apa yang harus ia jaga ketika ia berada di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Hadis terakhir yang ditulis oleh Said Sabiq dalam keutamaan Ramadan. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan semata-mata karena iman, semata-mata karena mengharap ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu ini, ada para ulama yang mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan semata-mata karena iman, semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dosa-dosa kecil yang diampuni, bahkan dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya juga akan diampuni oleh Allah dengan syarat dia berpuasa Ramadan imanan wahtisaba. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang ditulis oleh Said Sabiq. Karena waktu Isya telah tiba, kita kita istirahat sejenak mendengarkan azan. Nanti kita lanjutkan sebentar membaca hadis tentang at-tarhibu minal fitri fi Ramadan, ancaman bagi orang yang berani tidak berpuasa walaupun hanya 1 hari di bulan suci Ramadan. Bagaimanakah bunyi hadisnya? Kita akan dengar setelah azan berikut ini.